juga nggak apa. Goyang yo. Banjari, Banjari. Anak saya. Oke. Becak. Kalau di Mojar itu kita biasanya mengenal becak. Kalau di luar itu becak itu hanya digunakan untuk mengangkut orang. Itu yang biasa dikenal ya. Tapi kemudian kalau di Mojar itu ada yang namanya becak khusus untuk mengangkut ikan hasil tangkapan perahu atau nelayan. Nah di cara kerjanya becak itu becak ikan khususnya itu di awal itu ada sistem yang harus kita patuhi. Nah, itu menjadi kesepakatan bersama. Kesepakatan bersama. Ketika ngantri itu tetap giliran. Kalau nggak giliran itu bisa jadi ada konflik, ada percecokan. Kadang-kadang juga itu bisa jadi perkelahian. Itu cuma gara-gara tidak menepati melanggar aturan yang tidak tertulis itu. Jadi ketika pagi atau ketika perahu datang dari nelayan menangkap ikan, itu ada sistem becak itu nanti manol itu akan memikul hasil ikan, hasil tangkapan itu kemudian ditaruh di becak, baru kemudian di becak ke biasanya beribuan itu akan mengarahkan becak itu ke tempat pemasaran ikan. Ada di bra itu di depan itu biasanya tempat berkumpulnya becak yang memuat ikan tapi masih belum laku. Jadi tawar menawar harga yang ada di sana itu becak itu akan tahu. Kadang-kadang kalau lama tidak laku karena memang tawar menawarnya cukup yang pemiliknya yang kurang cepat untuk menjual, itu terjadi tukang becaknya itu bengok-bengok. Karena kalau ini lama nanti penghasilannya biasanya momennya itu 2 kali atau 3 kali 4 kali. Kalau itu lama di situ jadinya cuma sekali. Jadi yang kalau cuma sekali otomatis penghasilannya berkurang. Terus kemudian ketika becak itu laku, baru itu ke pabrik. Pabrik itu kalau misalnya ada bus lori, ada pabrik tepungan, terus kemudian ada pengepul, banyaklah macam-macamnya di situ. Tapi yang jelas tukang becak itu pasti masih memikul hasil tangkapan itu yang ada di blok itu dipikul, terus kemudian ditimbang, habis ditimbang baru ditaruh di tempat penampungan ikan yang nanti kalau di postur itu nanti tempat penampungan itu akan dipilih oleh pegawainya, terus kemudian ditemukan. Beda lagi kalau di tepungan itu biasanya langsung itu diseleb, nanti diseleb baru kemudian itu jadi konsentrat, makannya lili atau makannya ayam atau apa, itu hasilnya itu dari sana. Terus kemudian konsentrat bukan konsen seperti ini. Bukan. Konsentrat Berarti konsentrat itu bukan kata lain dari konsentrasi ya?
Bukan Pak. Konsentrasi kalau paham. Biar saya paham. Bisa jadi itu bentuk dari jamak kata jamak dari motor sih. Saya kira konsentrasi itu kata lain dari konsentrasi gitu. Ternyata bukan. Begitu. Selamat datang itu untuk Pak Sugeng. Apa lagi ya? Ali. Mungkin bisa TikTok gitu. Mas Bobi dulu Mas. Ini. Tidak ya. Ya ini menarik. Kalau kita melihat pernyataan Lessing bahwasanya dramaturgi itu bisa menciptakan kinerja terstruktur atau struktur kerja. Gimana tuh struktur kerja secara dramaturgi pembecak? Rentetannya. Iya, rentetannya sebagai dramaturg. Gimana? Panggung depan, panggung belakang. Gimana itu rentetannya? Gimana peristiwanya? Atau ada hal lain, struktur lain yang bisa digambarkan bahwa struktur becak sebagai struktur kerja itu adalah struktur dramaturgi. Aku belum menemukan dari paparan Mas Ijat tadi. Ya kalau dari awal itu di antrian itu saja sebenarnya itu banyak kejadian. Misal ketika ada salah satu becak yang sudah bukan setahun, kadang-kadang Sudah dapat kerja, dapat lagi. di becak itu ada yang apanya dibocorin, dikeposin. Oh, disalah Ya kayak gitu, terus diteror oleh teman-temannya karena entah itu alasannya kenapa. Terus kemudian ada yang mengambil ikan itu nggak boleh. Ini milik kamu, bilang. Pemiliknya itu akan marah kepada tukang becaknya. Jangan ada yang mengambil. Ini milik kamu, ini sudah tanggung jawab kamu. Ada yang bilang begitu. Gitu. Jadi kalau ada yang mengambil tanpa seizin pemilik yang dimarahin, selain yang mengambil juga tukang becaknya dimarahin. Gitu. Di antrian. Terus kemudian di antrian kedua itu maksudnya yang ditawar menawar itu. Ditawar menawar itu kalau lama, itu becak kan kadang-kadang tukang becaknya itu bungok-bungok. Ini kok lama gitu. Bahkan tukang becak bisa memarahi pemiliknya. Dimarahi itu ngewek semua itu. Padahal mau nggak mau dengan harga yang segitu sudah diteror sama tukang-tukang becak itu, pemiliknya bisa diteror, bisa dibungok-bungok itu tukang-tukang becak itu. Salah satunya saya bisa dibungok. Artinya Mungkin bisa dicontohkan. dia orang Maria, ada kita maju dari dia. Kamu tahu terjemahin. Di bawahnya. Gak bisa. Terjemahin lu. Balik dia mau maju. Ada mau tahu maju, aku tak mau boleh ya. Berarti udah apa? Mana? Ada Kori ya. Belinya aku. Kori ya bisa. Itu gue mau tahu berapa. Terjemahin. ini gaib, teks gaib. Bisa dimarahin gue bahasa Inggris aku. Nah, kebiasaannya kan begitu. Oke, siap. Kadang itu dari jauh. Woi! Jangan maju-maju deh. Mangkap. Itu. Kadang juga belayer mantan. Tapi belumnya dibanting-banting apa orang becek. Belumnya nggak sampai dibanting-banting belumnya. Ya enggak, kalau blognya enggak lah. Soalnya kita kan harus memiliki. Tapi skop itu paling utama ya. Ya, Harus skop ya. kalau speknya mati paling Langsung aja mas, ngomong. langsung disanggalkan aja, sikat-sikat aja. Boleh Nggak usah harus di- Ya, saya mau menanggapi. kalau saya bukan menanggapi tapi lebih kepada bertanya. Saya kan tidak begitu paham mengenai dramaturgi itu kan. Nah, dramaturgi sendiri itu kan secara
definisi teori kan sudah disampaikan, itu yang berkaitan dengan pertunjukan, yang ditunjukkan, yang ditayangkan, atau yang memang kayak ya dipentaskan seperti itu kan. Nah ini kan yang akan saya tanyakan itu, apakah dramaturgi itu selalu membahas hal itu, pertunjukan, ataukah yang tidak dipertunjukkan itu bisa dikatakan sebagai dramaturgi, semisal seperti dramaturgi media itu yang membahas mengenai visual kan tentu kita kan bisa melalui media iya kan, secara tidak langsung itu kan hanya sebentuk tawaran, mengasih tahu ya kan. Apakah itu dramaturgi yang memang dibahas pada malam ini, seperti terus juga ada dramaturgi yang dilakukan oleh tukang becak ya kan, Mas Hijat itu sendiri, yang mana setiap transaksi yang dilakukan oleh tukang becak maupun si tukang ikan, pemilik ikan yang yang mungkin dalam pengangkutannya itu pasti kan ada tawar menawar kan, tentu kan. Berapa mengangkut ikan? Yang tawar menawar itu dalam hal pengangkutan ikan, tentu itu kan ada tawar menawar kan. Tidak mungkin kan itu langsung semisal di perahu selerek ini menginginkan ikannya itu segera diangkut dalam satu box besar. Terus kalau milik harga, kalau untuk harga, bentar dulu itu kan pertanyaan belum selesai ya. Kan ini kan sudah, saya rasa nanti kesannya tidak etis memotong. Bukan masalah etis, ini kan pertanyaannya tawar menawar harga tentang becaknya atau ikannya. Bentar dulu. Ini saya tengah ini tidak sekarang. Sebenarnya pertanyaannya sederhana nih. Apakah aku mau meringkas dulu nih dari menangkap dulu pertanyaan, biar kita nggak melebar kemana-mana ini. Iya. Kalau kita melebar kemana-mana, nanti diskusinya selesai. Ayo, ya, karena kan banyak transaksi mas itu tadi. Ya saya klarifikasi dulu ya. Oke. Ya. Bahwasanya pertanyaannya itu adalah bagaimana, apakah dramaturg yang kita bicarakan hari ini sama dengan dramaturg yang hanya sekedar dipentaskan melalui seni? Apakah ini benar-benar dramaturg yang tidak ada kaitan dengan pentas kesenian? Apakah itu juga dramaturg? Begitu aku melihat. Iya. Kurang lebihnya seperti itu. Pertanyaannya begitu kan? Iya. Kurang garis besarnya begitu. Oke. Saya akan menjawab bahwasanya sangat mungkin, karena sebagai dramaturgi itu keilmuan. Dramaturg adalah orang yang memahami tentang keilmuan itu. Jadi dramaturgi itu adalah sebuah ilmu atau alat atau bentuk atau struktur untuk membangun sebuah peristiwa dramatik dalam teater. Sama. Nah, dramaturgi dalam kinerja saya adalah struktur yang membangun dramatik dalam peristiwa mengajar. Nah itu. Nah, setiap peristiwa-peristiwa yang terjadi yang dilakukan oleh manusia, komunikatif dan lain, itu adalah peristiwa dramatik yang lahir dari drama. Gitu. Menurutku kayak gitu. Nah, sama kerja becak juga seperti itu. Pasti dia memiliki kerja dramaturgi yang bisa dibaca sebagai dramatik. Justru dramaturgi yang lahir dari kehidupan sehari-hari adalah dramaturg yang luar biasa alami dalam perspektif ini. Bisa jadi berarti aktivitas sehari-hari itu adalah salah satu bentuk dramaturgi. Kita minum, kita makan, kita memesan kopi. Iya, sangat iya. Benar itu. Ya, yang ditanyakan pertunjukan atau Iya. pementasan. Loh, karena kan yang di awal kan sudah dijawab tadi kan, secara globalnya pertanyaannya sudah dirangkum oleh si Cak Mahir, ya kan? Siapa Mas Mahir itu? Mas Adianto. Mas Adianto. Ya, Mas Adianto ini. Saya nggak kenal soalnya. Di sini nggak ada yang namanya Mas Mahir. Gimana tuh bisa masuk ya bahwasanya? Iya, sedikit. Jadi segala bentuk yang dilakukan manusia itu berasal
yang bentuknya komunikasi verbal atau non verbal itu adalah bentuk lahir dari dramaturgi, dari hal-hal yang terstruktur. Kamu datang dari rumah sudah mempersiapkan, datang ke kafe memesan kemudian dilayani. Ini kan bentuk sebuah kegiatan dramatik Di bawah sadar, tanpa kita sadar. tanpa kita sadari begitu. Begitu juga dengan becak, begitu juga dengan peristiwa komunikasi Ya, visual, media itu. Nah itu tuh. Jadi sederhananya dramaturgi itu sebenarnya alat untuk menciptakan peristiwa-peristiwa dramatik, untuk menjahit peristiwa dramatik. Ini sedikit mungkin kurang bisa. Alat dramaturgi adalah alat. Ini mungkin bisa dijelaskan secara detail mungkin ya. Karena itu kok dikaitkan lagi, saya awalnya tadi sudah sedikit paham mengenai yang disampaikan, kok tiba-tiba lari dramaturgi itu adalah sebuah alat. Bukan berarti alat itu hanya persoalan yang benar-benar seperti mesin dan lain sebagainya, bukan. Iya, begini. Dijadikan Kalau sebagai alat. sampean pernah mengerti bahwasannya sosial itu memiliki ada keilmuannya atau alatnya, itu sosiologi namanya. Nah di dalam teater atau drama, alat untuk menciptakan itu namanya dramaturgi sebagai bentuk alat, sebagai bentuk yang menciptakan, ada strukturnya begitu. Maksud alat seperti ini. Sama dengan keilmuan sosiologi, sosial ada sosiologi, terus apalagi alam ini ada ilmunya geografi, itu sama. Antropologi budaya ada antropologi begitu. Nah itu kan. Dramaturgi sama dengan itu, sosiologi, antropologi. Jadi yang bisa digunakan untuk baik itu membedahnya sebagai alat bedah atau sebagai alat pencipta, itu yang dramaturgi itu begitu. Begitu kan. Mana tuh Kang Becak? Kan ya. Dramaturgi menurut perspektif lintas disiplin keilmuannya masing-masing yang seperti tadi. Ya mungkin itu. Menengahkan. Aku tidak menengahkan. Mungkin bisa diberi penjelasan juga, tadi kan saya kan pertanyaan sedikit menyinggung mengenai audio, mengenai media juga yang berhubungan dengan visual tadi kan. Silakan. Visual maupun atensi lainnya yang memang itu salah satu bentuk. Mungkin kalau media itu pastinya tidak lepas dari media untuk memasarkan produk lain sebagainya, ada Pizza Hut dan lain sebagainya seperti yang dicantumkan dalam materi itu. Mungkin gimana? Mungkin secara sederhananya itu Mas Bagus. Gayandra Tantra. Silakan. Apanya yang gimana? Aku tahu ini. Yang dulu ya. Dramaturginya itu panas dulu. Pemasan. Ini sepertinya ada nggak ada minumnya. Mungkin secara sederhananya itu loh, dramaturgi media itu. Dramaturgi. Dalamnya terdapat visual dan lain sebagainya. Komunikasi visual mungkin Sebentar Mas. Ya. Sebentar, tolong dibuat dulu. Kita goyang. Biar tidak tegang. Masa kita mau batik-batik kursi? Kan sama aja sama yang di sana itu. Iya. Silakan itu Pak. dilanjutkan. Iya, secara sederhananya kan. tadi ketika kita membahas ada backstage dan front stage. Backstage-nya mungkin interaksi kita dengan klien kita, bagaimana klien kita memberi brief dan kemudian kita mencoba menerjemahkan. Nah tadi sebenarnya di situ juga ada metode lagi. Jadi ada dari brief tadi kita ada metode identifikasi, Bisa ya? Bukan. bukan identifikasi, kemudian ada
analisis, kemudian ada sintesis. Nah, mungkin backstage-nya ada di sana. Jadi proses dramaturgi yang terjadi adalah ketika kita menerjemahkan konsep-konsep verbal itu menjadi sebuah konsep visual. Kemudian dramaturgi selanjutnya bagaimana kita menampilkan di front stage adalah media kita kepada para audiens. Kalau misal saya begini, terus kalau ini diedit atau dijadikan iklan kursi itu gimana? Nah, Nantinya ini berfungsi apa tidak? Kalau tidak berfungsi ini desainnya gagal. kalau misalnya kira-kira ini juga kira-kira bisa membuat ketertarikan nggak? Iya kan? Bisa saja. Kan? Kalau misal cara prakteknya itu, Prakteknya kalau hanya segini masih belum ini mungkin masih dalam tahap attention. Lapo wong iki. Untuk kalau itu harus interest dan desire. Kursi ini bandingan pecah apa gak? Orang pecah berarti kuat. Ini akan menimbulkan action. Jadi orang yang melihat, oh kursi ini apa? Tak tuku nih. Masuk. Berarti orang. Ini juga berarti termasuk ya. Ini kan sulit untuk dipasarkan. Ya. Terus. Terus cara kerja DKV itu untuk memasarkan suatu produk itu strategi-strateginya seperti apa? Atau ada teknik dramaturginya seperti apa? Barang yang biasa akan membuat menarik jika kita merasa butuh. Dan itu banyak strateginya. Banyak butuh. Kita bisa menciptakan lifestyle. Jadi lifestyle itu bukan tidak hanya muncul karena hal-hal yang natural, tetapi lifestyle itu bisa dibangkitkan dengan tujuan tertentu. Kalau misal becak dijadikan lifestyle, bisa, harus dengan komunikasi. Ya kan memang becak sudah lifestyle mu. Kamu usah dibuat aja udah lifestyle mu itu. Kenapa harus dijadikan lifestyle lagi? enggak, artinya becak jadi hal yang kelas menengah ke atas. Kan gitu bisa. Misalkan pakai kursi ini, sama aja kan sebenarnya kursi-kursi. Kenapa terus kemudian kursi ini kok jadi misal biasanya harganya 5.000 bisa 50.000. Bisa nggak? Bisa becak. Caranya dengan komunikasi visual kita bisa membangkitkan romantisme di becak itu. Jadi kita mengkomunikasikan bahwa Menarik nih romantisme nih. becak itu Menarik nih. becak itu ketika kita naik becak berbeda dengan naik motor. Kita naik becak membutuhkan waktu yang lama. Di situ bisa muncul perbincangan yang hangat antara dua orang penumpang di sini. Tapi bahaya kalau di becak ada orang ketiga yang nyopir di belakangnya. Gaib dong. ini apa sih dalam ketika mungkin ini ketika dalam dramaturgi visual yang telah di ojo dulu. Oh iki garai ojo dulu deh. Dalam metode desain, iya kan? Merupakan tahapan yang saling berkaitan dengan ketertarikan. Nah, dan apabila dalam peranannya itu secara pesan itu tidak tersampaikan, itu gimana kira-kira dalam metode ini? Tugasnya Mas Izat itu kalau harus tarik menarik itu karena dia sering narik becak kan. Iya. Ya itu. Ya kan minimal kita mungkin dalam media itu juga harus mempertimbangkan hal itu, bukan hanya ketertarikan, tapi pesan yang akan disampaikan itu harus mengena juga kan? Tentu. Iya, itu adalah target komunikasi kita. Jadi seperti yang dikatakan tadi, sebuah desain itu dikatakan baik apabila berfungsi. Jadi ketika audiens kita tidak memahami ini gambar apa, maksudnya apa, itu desain sudah gagal. Meskipun gambarnya wapi apa, ketika tidak bisa menyampaikan pesan atau komunikasinya,